Jadi perkenalkan, di sini ada Syafira, saya Alif, dan juga ini Kahira. Nah, kegiatan kita di sini kita mau wawancara ibu seputar tentang kepemilikan. Sama-sama, Syafira. Ibu boleh mengenalkan diri dulu. Iya. Ya, sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan dulu nama Ibu Anu Supriyani, SPDMPD. Di sini menjabat sebagai kepala sekolah. Kemudian untuk Ibu udah menjabat kepala sekolah, udah selama berapa tahun? Pertama awal, Ibu mengajar di sini sebagai guru. Waktu itu sekitar 20 tahun. Ketika tahun 2019, Ibu dipromosikan untuk menjadi kepala sekolah. Akhirnya, artinya dipromosikan itu sama pimpinan bahwa Ibu diajukan untuk mengikuti kepala sekolah. Itu tes kepala sekolah. Alhamdulillah, setelah Ibu ikuti tes kepala sekolah, dengan hasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Dan selanjutnya Ibu disuruh langsung mengikuti bimbingan kepemimpinan ke Solo selama 2 minggu atau 15 hari. Ibu dibimbing di Solo. Di sana bimbingan itu tentang kepemimpinan, bagaimana cara kita mengatur sebagai manajerial sekolah ini. Nah, selama 2 minggu itu, selanjutnya di sekolah ini Ibu secara mandiri masih tetap dibimbing dulu selama 3 bulan. Lumayan lama. Jadi kita nggak bisa langsung setelah lulus langsung jadi kepala sekolah, enggak. Jadi kita masih terus pelatihan selama 3 bulan pelatihannya. Ya istilahnya kerja lapangan lah gitu ya. Selama 3 bulan ya. Ketika pas bulan Juni 2022 ada pengangkatan kepala sekolah, alhamdulillah. Jadi termasuk diantaranya nama Ibu di dalamnya ada. Dan kebetulan surat keputusan itu, SK itu Ibu ditempatkan di sekolah yang tempat Ibu ngajar. Jadi baru 2 tahun ini dari 2022 2024 Ibu sebagai sekolah di SD ini. Dan Ibu, motivasi Ibu untuk menjadi kepala sekolah itu apa sih? Motivasi saya awalnya sih nggak ada kepikirannya untuk menjadi kepala sekolah gitu ya. Udah guru aja tetap gitu. Tapi ketika Ibu yang manusia ya masih pingin ini udah gini masih pingin lagi tuh. Ketika Ibu melanjutkan sekolah lanjutan lagi mengikuti S2 dan punya ijazah. Nah di situ berpikir, oh iya ijazah S2 ini masih mau pakai ya Ibu ada niat lah. Oh iya kebetulan kepala sekolah pun mengajukan mempromosikan Ibu gitu. Ya itu juga atas dukungan dari keluarga juga, pastinya oke ya. Dan keinginan Ibu juga untuk mengembangkan karir yang lebih ada di atas sedikit. Jadi melalui step demi step gitu ya. Kemudian mengenai kan ini kita sempat melewati COVID. Iya. Itu kira-kira sampai Ibu menjabat menjadi kepala sekolah. Kendala-kendala apa sih Bu yang mulai mengalami? COVID itu 2019. Nah, 2019 itu Ibu lagi masa pelatihan. Jadi benar. Nah, setelah COVID 2020 Ibu berjalan pelatihan. Nah, disitulah Ibu melihat pimpinan Ibu sebagai kepala sekolah itu bagaimana sih mengatasi kendala seperti ini. Ibu mempelajari gitu. Dan kebetulan Ibu tidak di masa COVID gitu. Dan setelah 2 hari kan Ibu tadi bilang pengangkatan 2022. Nah itu baru jadi pemimpin di sini. Jadi belum lama. Melewati kendala-kendala itu tersebut, bagaimanapun caranya, ya pasti aja yang namanya rintangan, kekurangan, kelebihan itu pasti ada.
Ya entah itu kendala yang ada di objek anak buah gitu, ada di anak didik itu pasti ada, atau adanya di kurangnya sarana prasarana di sekolah ini itu pasti ada kendalanya. Dan alhamdulillah semua itu bisa diatasi, dan adanya ibu kerjasama dengan para pendidik yang lain itu merupakan hal-hal yang sudah bisa diatasi dan dilewati. Seperti misalnya kan banyak ya selama ini guru itu ada yang kurang disiplin. Contoh kecilnya nih, kurang disiplin seperti dia datangnya itu nggak jam 7, peraturan masuk jam 7, guru tuh nggak masuk jam 7. Jadi ibu berusaha memberikan contoh secara ya negur enggak secara pribadi, ibu datang lebih awal supaya dia melihat, oh kepala sekolah aja datangnya lebih awal, kenapa saya enggak. Nah disitulah jadi dia punya merasa malu, akhirnya dia sama. Dan sekarang alhamdulillah setiap pas jam 7 time itu guru-guru disiplinnya sudah mulai tinggi gitu. Kemudian pengalaman yang ibu paling berkesan selama ibu di sekolah itu Pengalaman berkesan banyak ya. Iya, keluhan itu merupakan pengalaman buat ibu. Ketika keadaan itu harus bisa mengatur, bukan mengatur dalam arti kita menuju, oh ini seperti ini loh, enggak. Ada seorang bawahan kita juga yang tidak mengikuti peraturan. Ya, contohnya kedisiplinan tadi, contohnya membuat kinerja, tidak membuat kinerja apa-apa. Nah, disitulah tantangan buat ibu, gimana caranya kita memberikan arahan kepada teman-temannya, dianggap ibu anggap teman ya, rekan kerja, bagaimana caranya, dan kita pun dianggap tidak, oh mentang-mentang jadi pimpinan sekarang bisa nyuruh bisa ini, enggak. Jadi ibu merangkul guru, salah satu guru bagaimana caranya supaya dia merasa tidak atau kurang disiplin lah gitu, bukan tidak disiplin, kurang disiplin. Setelah ibu rangkul, ya alhamdulillah sekarang itu semuanya bisa teratasi. Jadi hal-hal yang berkesan itu ya itu tadi, awalnya kita menemukan hal-hal yang tidak kedisiplinan itu sudah dianggap biasa gitu. Setelah ibu tahu, oh ini kenapa sih dia seperti ini setiap hari nggak pernah disiplin, kita ajak bicara gitu. Jadi kesan ibu dapat mensolusikan dan dapat menarik, merangkul, itu adalah hal yang berkesan buat ibu, merangkul rekan kerja gitu, sehingga dia bisa mau bekerja sama dengan kita. Itulah hal-hal yang berkesan buat ibu. Jadi nggak ada lagi ditentang peraturan itu, misalnya ditentang, enggak, alhamdulillah sudah dipatuhi selama ibu ya. Kemudian kan ibu menjadi kepala sekolah ini pastinya waktunya tuh kan harus dibagi, diatur gitu ya. Ibu cara mengatur waktunya agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Selain menjadi kepala sekolah, ibu juga sebagai ibu rumah tangga, ya kan. Jadi ibu bisa memposisikan mana waktu untuk rumah tangga, mana waktunya untuk di sekolah secara profesional. Jadi ibu secara profesional itu bisa membagi waktu, bahwa ini loh ibu sebagai ibu rumah tangga jam segini sudah bisa di rumah mengatur gini. Nah, ketika jam kerja masuk jam 7, ibu udah siap selesai. Nah, jadi ibu udah cepat ada di sini sampai selesai jam kerja di sekolah pulang. Jadi kita harus bisa mengatur waktu aja, membedakan waktu juga, jam kerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, jam kerja ibu sebagai pekerja di sekolah. Jadi bisa membedakan waktu. visi untuk ini Kebetulan visi di sekolah ini adalah meningkatkan ilmu pengetahuan yang handal
meningkatkan kreativitas seni dan budaya melalui keimanan dan ketakwaan serta menjaga lingkungan yang bersih. Itu adalah visi di sekolah ini. Dan menjabarkan visi tersebut, ibu itu membina guru yang ketika guru misalnya, Bu, saya nggak bisa IT. Kebetulan kan sekolah ini ada IT-nya. Ya cobalah kita belajar seperti siswa aja, kita belajar dari awal. Ya minimal kita bisa membuka atau mengoperasikan secara nggak terlalu mendalam, nggak apa-apa. Yang penting kita paham. Karena kebetulan kan sekolah sekarang ini kan dibutuhkan IT ya, jangankan siswanya yang harus belajar, ya guru juga harus belajar sekarang. Kebetulan kan sekarang banyak online tugas online itu. Jadi ibu berkolaborasi dengan guru, pendidik semua itu memajukan bagaimana cara memajukan siswa, terus membuat kurikulum sekolah ini bekerja sama juga dengan para orang tua supaya ada dukungan dari orang tua. Dan selain itu pula dalam hal kreativitas siswa, sekolah ini adakan ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler tadi tuh kreativitas seni. Semenjak pandemi kemarin kebetulan ekstrakurikuler Ganden itu pakem ya, karena kan tidak boleh ada perkumpulan gitu. Semenjak pas 2020, ibu kembali 2022, ibu kembali bangkitkan kembali minat-minat siswa dan untuk sarana prasarananya diberdayakan kembali. Gambir yang sudah lama kita olah kembali dan kita anggarkan kembali masalah perangkatannya. Alhamdulillah sekarang sudah kembali lagi untuk yang ekstrakurikuler Gambir ya. Semenjak waktu Alif pernah pakem juga ya? Nggak ada. Nah, alhamdulillah untuk Gambir sekarang mulai ada. Dan antusias dari siswa ada, dukungan orang tua juga ada. Alhamdulillah. Terus selain kreativitas seni itu juga di keagamaan ada marawis juga, ekstrakurikulernya, dan ada juga. Jadi ekstrakurikuler ini banyak ya Bu? Sekitar ada 7 ekstrakurikuler di sini, yaitu Gambir. Yang pertama sih ekstrakurikuler wajib ya, pramuka ada, dan setiap di bulan kepramukaan itu kita adakan perkemahan bersama. Terus itu yang wajib, tapi wajib itu untuk kelas 3, 4, 5, dan 6. Nah, selain pramuka ada drum band diwajibkan dari kelas 4 dan 5, pianika, dan insya Allah tahun ini mau diadakan ekstrakurikuler Antun juga ada. Terus di keagamaan ada marawis, magro, dan kegiatan sholat duha juga setiap hari kita. Jadi harapan ibu ke depannya itu tadi yang IT dan lain-lain itu ke sekolah ini gimana? Harapan ibu ya semoga adanya pelajaran tambahan tentang masalah pelajaran komputer. Ini kerjasama ya. Sekolah ini kerjasama dengan yayasan komputer. Jadi tidak ini kerjasama dengan komputer. Ibu berharap nanti ke depannya siswa-siswi di SD ini mampu dan bisa ke jenjang berikutnya untuk mahir dan pandai mengoperasikan komputer. Seperti contoh yang sudah pernah keluar ini yang jadi pelatih apa sih ngajar komputer juga. Atau Alif mungkin di sana Jadi kembali kita iya. Dan yang Alif rasakan bagaimana selama itu balitanya ya. Alif kan pernah di sini belajar komputer juga. Nah nanti di sekolah itu gimana setelah berjalan? Kan saya gurunya Bu Minan. iya. Bermanfaat kan di sekolah lanjutan itu. Jadi itu tadi. Jadi kedepannya mudah-mudahan siswa
produk dari SDN Karangbaru 02 itu mampu itu dalam hal IT. Misalnya lumayan banyak nih ilmu mulai belajar tapi nanti nggak dapet dan selain informasi dengan ada video Yang pertama kita selalu akan dapat dulu ya. Bagaimana? Jadi selalu bertanya ke guru-guru kelas masing-masing bagaimana perkembangan ya tuh ada anak yang kurang belajar ini ya ditanya dulu kendalanya apa. Terus baru dipanggil orang setelah dipanggil ini ya ditanyakan supaya dia misalnya pasti kendala itu kan ada dari sekolah juga gimana dan panggil aja supaya gimana caranya kita kerjasama dengan orang tua bahwa kita tahu wilayah anak ini nggak mau belajar jadi kita cari latar belakangnya dulu. Dan setelah kita tahu latar belakangnya, kita cari solusinya, baru kita terapkan. Dan kadang-kadang cara penambahan itu kita ada pelajaran tambahan juga, les privat. Jadi belajarkan les privat. Ya lihat, les privat. Itu menambah. Jadi menambah ketika dia dalam pelajaran karena waktu jam belajar dia kurang. Jadi ada tambahan jam belajar di luar les privat itu atas permintaan atau modal bukan orang yang permintaan orang tua. Ibu kan saya lihat banyak piala ya Bu di sana. Keunggulan dan prestasi yang paling menonjol di MPLI itu apa sih? Kalau dulu akademik, ya biasanya lomba MIPA gitu, lomba ada matematika IPA. Kalau sekarang ini masalah multi talenta itu, misalnya ada di karate, ada yang di karate, pencaksilat, terus ada yang di olahraga. ALS lumayan enggak dan kemarin di seni di Taman Mini ada juara satu saat pagi kebetulan dia dibantu dengan sangat dan ada juga kemarin masalah lomba jam juga dapat juara satu tingkat lulus alhamdulillah itu keunggulan-keunggulannya alhamdulillah di akademiknya ada di tempatnya ya mungkin nggak sampai ke kabupaten gitu ya tapi di sini udah ada minatnya gitu untuk dijadikan sebagai acuan bahwa oh sekolah ini ada keunggulannya. ibu buat hari sebagai aja kok Saran ibu buat anak-anak sekarang tetap belajar. Apapun media sosial itu yang kita dapati, memang media sosial itu ada kebaikan dan keburukannya. Jadi kita harus bisa mana yang baik buat kita, mana yang harus kita abaikan. Ya, oke pengetahuan itu penting. Sekarang HP itu apakah lebih penting kan dibandingkan yang secara manual. Nah, sekarang kita harus bisa memilah-milih kegiatan yang positif atau pengetahuan yang positif yang mana. Jadi kita harus pertama itu belajar tetap ibadah tetap ya dan demi untuk menghadapi kemajuan zaman seperti ini kita harus pintar memilah-milih informasi yang positif buat kita. Belajar. Ibu juga makasih banyak banget udah utama ibu dan ibu berusaha gitu ya berusaha sampai Alif sering ini alhamdulillah ya ibu udah usahakan dan mudah-mudahan lancar.